Bab 1951, Bab 1948 Krisis di platform. 1,5 jam kemudian, sebuah pesawat terbang rendah di atas lautan luas. Saya benar-benar terkesan, kata Xiao Hang kepada Zhao Yu sambil menerbangkan helikopter. Saya pikir saya orang gila di industri dinas rahasia, dan saya telah melakukan banyak hal gila. Petik 2. Tapi, dibandingkan denganmu, detektif hebat Zhao, aku bukan apa-apa. Petik 2. Aku hanya bertanya-tanya, kata Xiao Hang dengan suara lantang, kenapa setiap kali aku menyentuhmu, selalu ada hal besar yang terjadi. Baru saja dia menculik seorang sersan wanita, dan sekarang dia membawa helikopter dari rumah sakit. Ai, apakah kau sedang mengutukku? Atau apakah aku berhutang sesuatu padamu di kehidupan masa laluku? Petik 2. Hentikan omong kosongnya, kata Zhao Yu sambil melihat peta elektronik di ponselnya. Kita hampir sampai. Ikuti saja instruksiku. Turunkan aku dan pergi. Kau benar-benar menepati janjimu. Gerutu Xiao Hang, tidak bisakah aku berpura-pura menjadi pilot yang kau pekerjakan? Denganku di sini, setidaknya aku bisa membantumu. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menemukan platform minyak sebesar itu? Tidak, kata Zhao Yu, musuh sudah siap. Jika mereka melihatmu bersamaku, Dinglan akan berada dalam bahaya besar. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Baiklah, baiklah. Xiao Hang melihat arlojinya dan berkata, setidaknya kita 1 jam lebih cepat dari waktu yang disepakati. Kuharap kita bisa sampai di sana. Zhao tua, kata Xiao Hang, kau harus menepati janjimu. Setelah aku menurunkanmu, aku akan mulai bersiap. Dalam 20 menit, terlepas dari apakah ada kemajuan atau tidak, kita harus memaksa masuk. Lagi pula, tempat ini terlalu jauh dari daratan. Setidaknya kita harus membawa perahu penyelamat ke sini. Baiklah, kata Zhao Yu sambil melihat anjungan pengeboran yang telah dibangun di atas laut. Ia melambaikan tangan ke arah Xiao Hang dan berkata, ayo kita tetap pada rencana semula. Entah itu Li Zhenzu atau dinas rahasia, kau bisa melimpahkan semua kesalahan padaku. Kau bisa bilang aku yang mengendalikanmu dan kau tidak punya pilihan. Oke, kedengarannya bagus, tapi, kata Xiao Hang kepada Zhao Yu saat mendaratkan pesawat. Lain kali, kalau ada misi sehebat itu, jangan minta padaku. Aku benar-benar tidak mampu. Setelah Xiao Hang selesai berbicara, dia langsung melihat Zhao Yu mengacungkan jari tengahnya ke arahnya. 5 menit kemudian, helikopter berhasil mendarat di lapangan pendaratan anjungan minyak. Lapangan pendaratan terletak di titik tertinggi anjungan minyak. Tidak ada helikopter lain di sana, jadi sangat kosong dan mudah untuk mendarat. Namun, karena jumlah helikopter di sini sangat sedikit, helikopter yang ditumpangi Zhao Yu tetap menarik perhatian staf di peron. Ketika pesawat mendarat, beberapa staf dengan rompi merah berlari ke peron. Ini, kata Xiao Hang sambil menyerahkan pistolnya kepada Zhao Yu. Bawa pistol lagi. Aku akan menunggumu tidak jauh dari sini. Jangan putus komunikasi. Aku harus selalu mengawasimu. Jika rusak, saya akan segera mengambil tindakan darurat. Petik 2. Sambil berbicara, Xiao Hang menunjuk ke alat komunikasi di telinganya, memberi isyarat kepada Zhao Yu untuk memakai alat komunikasi itu agar ia bisa berbagi informasi dengannya. Zhao Yu mengambil pistol dan mengangguk ke arah Xiao Hang, lalu melompat dari pesawat. Tepat saat Zhao Yu pergi, Xiao Hang segera menerbangkan pesawat dan meninggalkan anjungan minyak. Melihat pesawat lepas landas, seorang anggota staf di peron dengan cepat berlari ke Zhao Yu dan bertanya, permisi, Anda. Zhao Yu mengeluarkan kartu identitasnya dan berkata, bawa aku ke pemimpinmu segera. Beberapa menit kemudian, Zhao Yu berada di sebuah kantor di peron, di mana ia bertemu dengan komandan. Orang ini adalah pria parubaya yang gemuknya seperti panda. Karena terlalu gemuk, baju terusan yang dikenakannya sepertinya akan robek. Ya, pria gemuk itu melihat foto di ponsel Zhao Yu, mengangguk, dan berkata, Nona Yu adalah perwakilan kerjasama Tiongkok, teman lama dan kolega saya. Beberapa hari yang lalu, beliau mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Ini darurat, Zhao Yu melihat arlojinya dan mendesak,
bawa aku ke kantor Yu Mengtian sekarang. Lagi pula, Yu Mengtian tidak sendirian, kan? Apakah ada orang Tionghoa yang bertanggung jawab di sini? Ya, aku bisa mengantarmu ke sana, tapi, sudut mulut Fatih terangkat, dan dia berkata dengan waspada, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang tempat kami, kan? Petik 2. Kami bukan tempat kerja biasa, jadi saya perlu memverifikasi identitas Anda. Saya agen intelijen nasional, kata Zhao Yu mendesak. Saya baru saja menerima laporan bahwa seseorang akan melakukan serangan teroris di sini. Jadi, Anda harus bekerja sama dengan saya tanpa syarat. Oh, begitukah? Pria gemuk itu mengangkat alisnya dan menatap Zhao Yu dengan saksama, lalu berkata perlahan, karena latar belakangmu begitu besar dan masalah ini sangat mendesak, maka sekarang, mari kita panggil pemimpin kita untuk memastikan masalah ini, oke? Tentu, tidak masalah. Petik 2. Zhao Yu mengangguk, lalu merogoh sakunya. Sepertinya dia akan mengeluarkan ponselnya, tapi ternyata dia mengeluarkan pistol. Oh. Orang-orang yang hadir sama sekali tidak siap. Mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat dan mereka mundur. Komandan gemuk itu sangat ketakutan hingga ia terhuyung dan menabrak meja, menyebabkan dokumen-dokumen di atas meja berhamburan kemana-mana. Sudah kubilang ini darurat, kata Zhao Yu. Sekarang, bisakah kau mengantarku ke sana? Zhao Yu ingin menyandera komandan gemuk itu, tetapi melihat betapa beratnya dia pun mengurungkan niatnya. Dia tidak punya banyak waktu sejak awal, jadi tentu saja dia tidak bisa menyia-nyiakannya untuk si gendut ini. Jadi, dia mengarahkan pistolnya ke seorang karyawan yang ketakutan di sebelahnya. Karyawan itu memakai kacamata berbingkai hitam. Dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya seorang teknisi di peron. Jangan, melihat moncong hitam itu, karyawan itu menutupi wajahnya karena takut dan dengan cepat berkata, saya tahu, saya akan membawa Anda ke sana, membawa Anda. Zhao Yu melihat ini dan segera mendorongnya keluar kantor. Begitu mereka berdua pergi, kantor langsung kacau balau. Orang-orang mengangkat telepon, ada yang menghubungi petugas keamanan di peron, dan ada yang menelepon polisi. Namun, Zhao Yu tidak peduli apakah mereka memanggil polisi atau tidak. Sekalipun mereka menelepon polisi, polisi akan butuh waktu untuk tiba. Saat itu, masalah ini pasti sudah selesai dan tidak akan lagi memengaruhi situasi secara keseluruhan. Zhao Yu tahu bahwa penyelidikannya di anjungan minyak adalah sebuah pertaruhan. Jika instruksi musuh tidak ada di sini, maka semua usahanya akan sia-sia. Lagi pula, kali ini berbeda dari yang terakhir. Setidaknya, terakhir kali, dia diberi lantai 25 dan kamar 11. Tapi kali ini, Zhao Yu tidak mendapatkan petunjuk yang jelas. Mustahil baginya untuk mencari di setiap sudut anjungan minyak sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, ia memiliki batas waktu, sehingga kesulitan misinya bisa dibayangkan. Namun, dalam perjalanan ke anjungan minyak, Zhao Yu sudah memikirkan rencananya sendiri. Rencananya adalah mencari kantor Yu Mengtian atau siapapun yang terkait dengannya setelah ia naik ke platform. Ia akan mencari tahu proyek apa yang sedang mereka kerjakan. Setelah mengetahuinya, dia akan pergi ke inti proyek dan tentu saja menemukan musuh yang mencoba menyerang tempat ini. Selain itu, Zhao Yu juga memiliki harta ajaib yang kuat, yaitu detektor tak terlihatnya. Setelah menghabiskan 5.000 poin untuk memperkuatnya, dia telah meningkatkan jangkauan deteksi detektor ke area dengan diameter 90 meter. Asalkan dia bisa menemukan senjata atau bahan peledak di detektor, dia pasti bisa menemukan teroris dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun, meskipun rencana asuransi ganda Zhao Yu bagus, sekarang setelah benar-benar dilaksanakan, rencana itu justru mendapat tamparan di wajah. Ketika dia mengantar karyawan itu keluar kantor, sejumlah besar sinyal alarm tiba-tiba muncul di benaknya. Tampilan detektor menunjukkan sekelompok besar orang bersenjata sedang mendekatinya dengan cepat. Bab 1952, Lift. Mustahil. Tiba-tiba melihat begitu banyak senjata, Zhao Yu berpikir telah terjadi serangan teroris berskala besar. Namun, ketika ia melihat ke arah sinyal,
ia tiba-tiba menyadari bahwa banyak petugas keamanan berseragam telah bergegas dari deperon. Mereka semua memegang senapan yang mencolok di tangan mereka. Sangat buruk. Zhao Yu telah salah memperhitungkan satu hal. Karena ini adalah basis proyek penelitian penting, wajar saja jika ada penjaga bersenjata lengkap. Oleh karena itu, wajar saja jika ada petugas polisi atau tentara bersenjata yang hadir di panggung, apalagi personel keamanan bersenjata. Kalau begitu, pistol Zhao Yu sepertinya tidak terlalu berat. Pada saat itu, melihat penjaga keamanan mengelilingi dari segala arah, Zhao Yu hanya bisa dengan cepat merumuskan rencana baru. Atau, haruskah saya meminta bantuan Li Zhenzu dan orang-orangnya? Asalkan mereka dapat berkomunikasi dengan platform dan membuat platform tersebut bekerja sama dengan mereka. Kalau begitu, dia sepertinya tidak melanggar aturan, jadi Ding Lan seharusnya tidak dalam bahaya. Tidak, saat ini, paru-paru Li Zhenzu seharusnya meledak karena marah. Selain itu, ini adalah pangkalan penelitian yang penting. Bahkan dinas rahasia pun tidak punya wewenang untuk menyelidiki, jadi orang Korea mungkin juga tidak punya wewenang. Lupakan. Melihat para penjaga keamanan yang semakin dekat dengannya, Zhao Yu mengambil keputusan dan berpikir dalam hati, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Dengung, dengung. Tiba-tiba, alat komunikasi di telinga Zhao Yu berdering. Tanpa ragu, ini adalah panggilan dari Xiao Hang, yang sedang khawatir. Zhao Yu tidak mau mengambilnya, tapi kalau tidak, Xiao Hang pasti akan membawa helikopter itu kembali. Oleh karena itu, dia hanya bisa menerima kenyataan dan menjawab panggilan itu. Tolong, bos, bisakah kau tidak mematikannya? Bukankah kita sudah sepakat tentang ini? Sudah 5 menit, gerutu Xiao Hang. Bagaimana penyelidikannya? Batuk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhao Yu menatap para penjaga keamanan di sekitarnya, masih tenang dan kalem. Apa kau tidak tahu kemampuanku? Saya baik-baik saja. Saya sedang dalam perjalanan ke kantor Yu Mengtian. Aku juga mohon padamu, tolong berhenti membuang-buang waktuku, oke? Petik 2. Baiklah, baiklah. Sebelum Xiao Hang selesai berbicara, Zhao Yu mematikan alat komunikasinya lagi. Ah, Anda? Apakah Anda orang Tionghoa? Tanya karyawan itu kepada Zhao Yu dalam bahasa Tionghoa. Oh, Zhao Yu menatapnya dan bertanya dengan heran, kamu juga orang Tiongkok? Ya, kata karyawan itu gugup. Yu, Dr. Yu adalah guru saya. Mengapa Anda mencari kantornya? Aku akan memotong. Petik 2. Mata Zhao Yu berbinar, dan tiba-tiba ia mendapat ide. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dengan cepat menarik karyawan itu ke samping. Dulu ada panggung yang sangat kecil, dan lautnya hanya berada di luar pagar pembatas. Aku sungguh tidak berbohong, kata Zhao Yu sambil menekan bahu karyawan itu. Mungkin ada serangan teroris di sini. Kami telah menerima informasi bahwa sekelompok perampok ingin mencuri hasil penelitianmu. Kau harus segera memberitahuku apa yang sedang kau kerjakan. Juga, kau harus membawaku ke tempat terpenting di sini. Musuh mungkin sudah ada di sana. Ini, aku. Karyawan kecil itu belum pernah mengalami kejadian sebesar ini sebelumnya. Dia sudah ketakutan setengah mati dan hampir gila. Saya Zhao Yu. Coba lihat baik-baik. Zhao Yu tak punya pilihan selain menyombongkan diri. Ia menunjuk wajahnya dan berkata, saya ketua kasus yang belum terpecahkan, detektif terkenal, dan saya memecahkan kasus mayat perempuan tanpa kepala dan kasus iblis. Lihat baik-baik, aku pernah muncul di TV sebelumnya. Petik 2. Zhao Yu. Karyawan itu melihat lebih dekat dan mengangguk. Kurasa, aku punya sedikit kesan padanya, pantas saja dia terlihat begitu familiar tadi. Detektif hebat. Apa kau mengerti sekarang? Aku sudah menyelidiki kasus ini sampai sekarang, sudah terlambat untuk melaporkannya sekarang. Cepat, desak Zhao Yu. Katakan padaku, apa yang mereka pelajari di sini? Riset. Karyawan itu tergagap. Riset sintesis logam tanah jarang organik. Kami menemukan mineral yang mirip dengan monasit di dasar laut. Mineral ini mengandung unsur-unsur yang mirip dengan mineral tanah jarang seperti Ce+ dan Lak. Jika kita bisa menggabungkannya dengan asam lemah dan perangkat integrasi neutron tercanggih. Tunggu,
Tunggu, tunggu, Zhao Yu dengan cepat menghentikannya dan bertanya, apakah maksudmu penelitian ini sangat berharga? Tentu saja, karyawan itu mengangguk. Jika kita dapat mensintesis logam tanah jarang secara artifisial dan memproduksinya secara massal, itu akan mendorong kemajuan teknologi seluruh umat manusia. Ini adalah penelitian yang luar biasa. Lalu, Zhao Yu bertanya lagi, apakah penelitiannya berhasil? Akhirnya, sebelum karyawan itu sempat menjawab, terdengar derap langkah kaki, dan beberapa petugas keamanan bersenjata telah bergegas menghampiri mereka berdua. Jangan bergerak, jangan bergerak. Mereka mengarahkan senjata mereka ke Zhao Yu dan berteriak dalam bahasa Korea, angkat tanganmu. Melihat petugas keamanan telah tiba, Zhao Yu tak punya pilihan selain menarik karyawan itu ke dalam pelukannya dan menodongkan pistol ke kepalanya, menjadikannya sandera. Sambil berteriak dalam bahasa Korea, ia berkata, jangan mendekat, mundur. Kalau tidak, aku akan menghajarnya sampai mati. Akibatnya, para petugas keamanan tentu saja tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa berhenti di pinggir peron kecil, tidak berani maju. Jangan khawatir, aku hanya menakut-nakuti mereka, bisik Zhao Yu kepada karyawan itu dalam bahasa Mandarin. Kamu harus memberitahuku sekarang, apa bagian terpenting dari penelitian ini? Kita harus pergi ke lift. Wajah karyawan itu memucat, dan ia gemetar saat menjawab, anjungan minyak itu hanya kedok. Pangkalan penelitian yang sebenarnya ada di bawah air. Apa? Zhao Yu terkejut. Bawah air? Apakah masih ada pangkalan bawah air di sini? Ya, jawab karyawan itu dengan gemetar. Ekstraksi itu berada di kedalaman 120 meter di bawah laut, dan perlu digali dan disaring. Jadi, membangun pangkalan di bawah air akan menghemat sumber daya dan waktu. 120 meter. Zhao Yu cemberut. Lift. Di mana liftnya? Di sini, karyawan itu menoleh dan berkata, di dasar platform, ada bangunan berbentuk bola. Itu satu-satunya jalan menuju pangkalan bawah air. Zhao Yu menoleh untuk melihat, dan benar saja, dia bisa melihat bangunan bulat itu dari sini. Jangan bergerak, jangan bergerak. Saat itu, panggung dipenuhi suara dentuman saat komandan gemuk itu menghampiri mereka. Ia memutar tubuhnya yang gemuk dan berkata kepada para penjaga keamanan, semuanya, perhatikan. Saya baru saja memastikan bahwa pria ini sangat berbahaya. Para petinggi telah memberi perintah bahwa jika dia terus menangkap kita bisa membunuhnya di tempat. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, para penjaga keamanan segera mengangkat senapan di tangan mereka, lalu melangkah maju untuk mengepung Zhao Yu dan istrinya. Platformnya tidak besar, dan setelah dikepung, Zhao Yu tidak punya jalan keluar. Zhao Yu, Detektif Zhao, karyawan itu memohon. Mengapa kamu tidak meletakkan senjatamu dulu? Jika kamu benar-benar orang baik, kamu bisa menjelaskannya dengan jelas. Petik 2. Jika benar-benar ada penyusup, kami akan segera pergi untuk menyelidikinya. Petik 2. Tidak, kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Petik 2. Kemudian, Zhao Yu menarik karyawan itu dan mundur selangkah. Punggungnya bersandar pada pagar, dan ia segera melirik ke belakang. Di balik pagar itu tampak laut, yang jaraknya setidaknya 50 meter. Hei, apa kamu bisa berenang? Zhao Yu mencondongkan tubuh ke dekat telinga karyawan itu dan bertanya. Karyawan itu sepertinya menyadari sesuatu dan berteriak ngeri. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa berenang. Tidak apa-apa, kamu akan segera belajar. Zhao Yu tersenyum, lalu memeluk karyawan itu dan jatuh terlentang. Mereka berdua melompati pagar. Detik berikutnya, semua orang hanya bisa mendengar ratapan karyawan itu. Bab 1953, terkejut di bawah air, 1. Melihat Zhao Yu dan karyawan itu melompat ke laut, komandan gemuk itu mengumpat dengan frustrasi, apakah kita bertemu roh jahat hari ini? Dari mana helikopter itu berasal? Dari mana orang gila ini berasal? Kenapa dia melompat turun? Apa dia patah hati? Buk. Dia menyeret kakinya yang berat dan berlari ke pagar seperti orang gila untuk melihat ke bawah, tetapi ombak di lautan luas telah lama menghilang.
Manajer umum, pada saat ini, seorang penjaga keamanan dengan senapan yang diarahkan ke laut dan bertanya kepada komandan gemuk itu, apakah kita masih menembak? Petik 2. Mulai gila. Komandan gendut itu hampir gila. Ia segera melambaikan tangan kepada semua orang dan berkata, cepat dan selamatkan mereka. Kalian yang sedikit, lempar 2 pelampung dulu. Ya ampun, Tuhan memberkati, tolong jangan biarkan siapapun mati. Mendengar perkataan komandan gemuk itu, seseorang segera melepas pelampung dari pagar dan melemparkannya ke laut. 2 menit kemudian, Zhao Yu dan karyawan itu keluar dari laut, mengikuti pagar di bawah peron, dan memanjat sampai ke pintu masuk lift berbentuk bola. Karyawan itu masih syok dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia begitu ketakutan hingga denyut nadinya hilang. Baru saja, Zhao Yu tidak hanya menggunakan alat bantu pernapasan tak terlihat pada mereka berdua, tetapi dia juga menggunakan parasut. Dengan cara ini, mereka tidak akan berada dalam bahaya saat melompat ke air. Meskipun karyawan itu mengatakan bahwa dia tidak bisa berenang, ketika dia keluar dari air, dia lebih cepat daripada Zhao Yu. Tampaknya naluri bertahan hidup manusia memang tidak terukur. Keduanya tiba di pintu masuk gedung berbentuk bulat itu. Karena semua petugas keamanan sudah naik untuk menyelamatkan orang-orang, tidak ada yang menjaga lift saat itu. Mereka berdua membuka pintu dengan mudah dan menuju lift. Totalnya ada 2 lift, dan tampilannya sama saja dengan lift pada umumnya. Ketika mereka berdua tiba, lift di sebelah kanan terbuka dan beberapa staf berseragam putih keluar. Mereka mendorong troli kecil berisi barang. Hai, petik 2. Setelah melihat staf, salah satu staf menyapa Xiaoli dengan hangat, lalu menatap Zhao Yu. Hai, Xiaoli melambaikan tangannya dengan cepat. Namun, ketika dia melambaikan tangannya, air laut mengalir ke tubuhnya, dan dia sudah basah kuyup. Tidak mungkin, staf itu tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Kalian, pergi mandi di laut. Petik 2. Tanpa diduga, staf ini juga bisa berbahasa Mandarin, jadi mereka pasti orang senegara. Karyawan itu tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa berkata dengan canggung, ya. Saya sudah mencuci 1, hehe. Meskipun penasaran, orang-orang ini sepertinya tidak mengenal karyawan tersebut, jadi mereka tidak melanjutkan bertanya. Mereka malah mendorong troli kecil itu keluar pintu. Meskipun mereka semua berasal dari ras yang sama, Zhao Yu tetap menggunakan detektor untuk memeriksa orang-orang ini dengan cermat. Ia bahkan menggunakan perangkat penglihatan sinar X yang tak terlihat untuk memindai barang-barang yang mereka dorong. Mereka mendorong benda-benda yang tampak seperti komponen teknik dan tampaknya tidak penting. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan orang-orang ini, Zhao Yu dan karyawan itu masuk ke lift bersama-sama. Dia tidak menyangka ruang di dalam lift begitu luas hingga bisa memuat mobil. Setelah pintu lift tertutup, lift tidak bergerak. Karyawan itu pertama-tama memindai wajahnya di pemindai di lift, lalu membaca kartu identitasnya dari slot kartu. Lift akhirnya menyala dengan lancar dan mulai turun perlahan. Wow, rumit sekali. Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, Yu Mengwan, apakah kamu punya otoritas tertinggi di sini? Tentu saja, jawab karyawan itu. Dr. Yu adalah penanggung jawab proyek ini. Tentu saja, beliau memiliki wewenang tertinggi. Lalu, Zhao Yu bertanya lagi, apa tempat terpenting di pangkalan penelitian? Laboratorium, atau ruang data, atau ruang komputer, jawab karyawan itu. Seharusnya mereka cukup penting, kan? Ada satu pertanyaan lagi yang belum kau jawab. Zhao Yu memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah penelitian ini berhasil? Saya hanya bisa bilang hampir sama, jawab karyawan itu. Tidak ada masalah dengan eksperimen dasar. Berikutnya adalah masalah produksi massal. Kami masih bereksperimen. Kalau tidak bisa diproduksi massal, teknologi ini tidak ada nilainya. Zhao Yu mengangkat alisnya dan bertanya, jika benar-benar ada teroris yang ingin menggunakan teknologi ini, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Baiklah, karyawan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Petik 2.
Prinsip sintesis tanah jarang tampak sederhana, tetapi dalam praktiknya, ini merupakan proyek yang sangat rumit dan membutuhkan kerja sama dari berbagai bidang. Sekalipun mereka mencuri informasinya, mereka tidak dapat menerapkannya tanpa kekuatan yang memadai. Lagi pula, lanjut karyawan itu, proyek ini dikembangkan bersama oleh banyak negara, dan kami juga memiliki pembagian kerja dan kerja sama satu sama lain. Datanya disimpan secara terpisah. Saya rasa tidak akan mudah untuk mencuri data lengkapnya, kan? Kecuali apa? Tanya Zhao Yu. Kecuali, mereka juga sudah lama meneliti proyek ini, jawab karyawan itu. Mereka hanya kekurangan beberapa teknologi inti. Teknologi inti, desak Zhao Yu. Cepat beritahu aku, di mana teknologi inti itu. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Cetak birunya, karyawan itu ragu sejenak, tetapi tetap menjawab pertanyaan itu. Seharusnya ada di brankas Profesor. Brankas? Di mana brankasnya? Tanya Zhao Yu. Di kantornya, kata karyawan itu. Brankas itu tidak hanya memerlukan kata sandi dan kunci, tetapi juga memerlukan pemindaian mata dan sidik jari. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat kecelakaan yang dialami Yu Mengtian. Ia didorong turun dari lantai atas, yang membuatnya tampak seperti kasus iblis. Lalu, mungkinkah, tujuan sebenarnya musuh adalah mendapatkan informasi identitas, kata sandi, dan kuncinya? Jika memang begitu, berarti situasi saat ini sama dengan kamar 11 sebelumnya. Semuanya sudah direncanakan dengan matang oleh musuh. Dengan kata lain, target mereka seharusnya ada di sini. Kemungkinan besar tempat ini telah diserbu oleh teroris. Baiklah, Zhao Yu menepuk bahu karyawan itu dan berkata, ayo kita ke kantor Profesor Yu dulu. Baiklah, karyawan itu segera berkata, saya akan memberitahu Anda sebelumnya, saya tidak bisa membuka kantornya. Dr. Yu tidak ada di sini, jadi hanya penanggung jawab pihak Korea yang bisa membukanya. Dan Anda sudah melihat tanggung jawab pihak Korea. Zhao Yu mengerti bahwa tanggung jawab Han Fang tentu saja ada pada pria gemuk besar itu. Namun, Zhao Yu membawa alat pembuka kunci universal, jadi dia tidak khawatir. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kau tinggal bawa aku ke sana. Kecepatan lift berangsur-angsur meningkat, dan tak lama kemudian mereka tiba di pangkalan bawah laut. Namun, kecelakaan lain terjadi. Begitu pintu lift terbuka, Zhao Yu terkejut melihat dua petugas keamanan membawa senjata di tangan mereka. Bab 1954, Ketakutan di bawah air, 2. Krak, bang. Setelah kekacauan itu, kedua penjaga keamanan itu, senapannya dipatahkan oleh Zhao Yu, dan mereka juga dijatuhkan ke tanah oleh Zhao Yu. Petik 2. Setelah sekian banyak latihan, keterampilan dan pengalaman Zhao Yu telah mengalami peningkatan kualitatif, dan ia bisa dianggap setengah master. Selain itu, dia mengenakan pakaian anti peluru yang tak terlihat, jadi dia tak kenal takut. Dengan demikian, dia dengan mudah menghadapi kedua penjaga keamanan itu. Petik 2, petik 2. Karyawan itu tercengang. Ia mengira detektif ternama ini hanya tahu cara memecahkan kasus, tetapi ia tidak menyangka detektif itu ahli dalam pertarungan. Apa yang kau lakukan? Zhao Yu menepuknya, cepat bawa aku ke kantor Profesor Yu. Kalau kita sampai di sana lebih awal, kita mungkin bisa menghentikan mereka. Oh, ke sana, ikuti aku. Tanpa diduga, meskipun Zhao Yu bersikap kasar, karyawan itu sangat kooperatif dan tidak curiga. Pangkalan bawah laut di depannya tidak secanggih yang dibayangkan Zhao Yu. Banyak limbah industri berserakan di lantai beton, dan udara dipenuhi bau logam terbakar, serta bau busuk yang tak terlukiskan. Namun, dari rencana evakuasi yang tertempel di dinding, Zhao Yu masih bisa melihat bahwa skala pangkalan bawah laut itu tidak kecil. Tidak lebih kecil dari pabrik bawah laut. Saat berjalan, Zhao Yu melihat banyak staf, semuanya mengenakan baju terusan putih, dan beberapa bahkan mengenakan masker gas. Area percobaan akan menghasilkan gas beracun, jelas karyawan itu kepada Zhao Yu. Jangan khawatir, peralatan ventilasi pangkalan akan otomatis menyaring gas beracun. Selama konsentrasinya tidak mencapai tingkat tertentu, semuanya akan baik-baik saja. Di sini,
Zhao Yu bertanya, seharusnya ada lebih dari 2 penjaga keamanan, kan? Petik 2. Benar. Karyawan itu mengangguk dan akhirnya mengerti apa yang dipikirkan Zhao Yu. Kenapa? Jangan bilang kau berpikir untuk memakai masker gas. Zhao Yu juga memikirkan hal yang sama. Karena para penjaga keamanan di sini sudah menerima berita itu, para petinggi pasti akan segera datang untuk menangkapnya. Oleh karena itu, memakai masker adalah ide yang bagus. Namun, pakaian yang dikenakannya. Tunggu, saat Zhao Yu sedang berpikir cepat, detektor di otaknya tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Alarm. Zhao Yu tahu bahwa meskipun detektor mendeteksi senjata api atau senjata lainnya, detektor tersebut tidak akan mengeluarkan peringatan bahaya. Karena ada alarm, itu berarti sesuatu yang lebih berbahaya telah terdeteksi. Dia segera memeriksa layar deteksi dan melihat lampu merah menyala, dan tulisan, benda peledak, memang muncul. Sangat buruk. Apa yang ditakutkannya terjadi. Ketika Zhao Yu melihat layar, ia tak bisa menahan diri untuk tidak melihat 3 karakter besar di tengah antarmuka sistem, alam semesta, alam semesta. Ini adalah pangkalan bawah air, dan tiba-tiba ada benda peledak. Peristiwa besar ini benar-benar. Zhao Yu tidak sempat berseru, tetapi langsung mengurungkan niatnya untuk mengganti masker gasnya, dan segera menarik karyawan itu untuk berlari ke tempat bahan peledak berada. Hei, hei, hei. Karyawan itu terkejut. Arahnya salah. Bukan ke arah sana. Tunggu. Mendengar kata-kata karyawan itu, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Ia bertanya kepada karyawan itu, izinkan saya bertanya, apakah ada bahan peledak di markas Anda? Bahan peledak. Karyawan itu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya, tentu saja. Penambangan dasar laut tetaplah penambangan, tentu saja kita butuh bahan peledak. Oh, Zhao Yu menghela napas lega. Ternyata bahan peledak yang terdeteksi oleh detektor itu mungkin hanya benda biasa di pangkalan. Tapi, kata karyawan itu, ledakan tambang terakhir sudah selesai, jadi pangkalan ini tidak akan menyimpan barang-barang berbahaya seperti itu lagi. Ketika ada kebutuhan, mereka semua diangkut dari atas. Sialan, Zhao Yu tertekan. Ia baru saja rileks, tetapi sekarang ia tegang lagi. Ia segera menarik tongkatnya dan terus berlari, sambil mengeluh, lain kali, bisakah kau mengatakannya dalam satu tarikan napas? Apa? Ada apa? Karyawan itu sama sekali tidak mengerti perilaku Zhao Yu, tetapi tetap bersikeras pada pendapatnya sendiri. Kantor Profesor Yu ada di sisi timur. Dia tidak di sana. Hei! Zhao Yu mengabaikannya dan segera menyeretnya ke barat. Menurut detektor, tempat ditemukannya bahan peledak berjarak sekitar 50 meter darinya. Tak lama kemudian, mereka pun berlari ke koridor yang relatif sempit dan terpencil. Ini ruang dekompresi, kata karyawan itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin mengambil kapal selam itu? Zhao Yu mengabaikannya, tetapi terus mencari targetnya. Akhirnya, dia sampai di pintu logam berat dan berhenti. Pintu besi itu terkunci, dan ada jendela kaca bundar yang sangat tebal di bagian atasnya. Melalui jendela bundar itu, Zhao Yu melihat sebuah kapal selam kecil. Kapal selam ini berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kapal selam ini memiliki lengan penggali di kedua sisinya dan roda-roda tinggi di bawahnya. Dari sini, terlihat bahwa kapal selam ini digunakan untuk penambangan bawah air. Namun, ketika Zhao Yu menoleh untuk melihat ekor kapal selam, dia tiba-tiba merasakan dengungan di kepalanya. Di dinding di belakang kapal selam, seseorang benar-benar muncul. Orang ini mungkin diikat oleh sesuatu dan tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Meskipun separuh wajah pria itu terhalang baling-baling kapal selam, Zhao Yu masih bisa mengenalinya sekilas. Pria ini adalah ayah mertuanya, Miao Kun. Mustahil. Zhao Yu terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu ayah mertuanya di tempat seperti ini. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah detektor tersebut menemukan bahwa benda peledak itu kebetulan ada di tubuhnya. Ini berarti ada bom yang diikatkan di tubuhnya. Ini. Miao Kun. Petik 2. Di saat putus asa, Zhao Yu memukul kaca, tetapi kacanya sangat tebal sehingga suaranya tidak bisa masuk.
Lalu, Zhao Yu mencoba membuka pintu, tetapi pintu besi berat itu tidak bergerak sama sekali. Apa? Ada apa? Karyawan itu terkejut. Apakah kamu benar-benar akan naik kapal selam? Petik 2. Cepat, desak Zhao Yu, bukakan pintunya untukku, cepat. Ah, karyawan itu berjinjit dan melihat melalui jendela kapal. Akhirnya ia melihat Miao Kun terikat di dinding kabin. Ia terkejut dan menatap Zhao Yu dengan heran. Bagaimana kau tahu ada seseorang di sini? Cepat, jangan bicara omong kosong, buka pintunya. Teriak Zhao Yu. Karyawan itu menggelengkan kepalanya. Saya bukan pilotnya. Saya tidak punya wewenang untuk membuka kabin bertekanan itu. Kita perlu menemukan manajer di sini untuk membukanya. Kalau begitu cepatlah dan temukan. Zhao Yu meraung, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat menggunakan pembuka kunci universal dari bilah perangkatnya. Oh, karyawan itu berbalik dan hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Zhao Yu. Akhirnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sistem menunjukkan bahwa alat pembuka kunci universal tidak dapat membuka pintu. Ia perlu menghabiskan lebih dari 10.000 poin untuk memperkuatnya. Persetan, 10.000 poin. Apakah dia sekejam itu? Sistem ini juga tahu cara memeras. Namun, Zhao Yu masih menekan tombol penguatan. Dalam situasi hidup dan mati seperti ini, dia hanya bisa menyerahkan 10.000 poin. Tepat ketika Zhao Yu hendak memperkuat kunci universal, ia melihat serangkaian huruf Inggris berkedip di layar kata sandi di sebelah pintu logam. Ah, ini. Ketika karyawan itu melihatnya, ia terkejut. Ia segera maju dan mengamati deretan angka itu dengan saksama. Pada saat yang sama, umpan balik sistem muncul di benak Zhao Yu, memberitahunya bahwa jika dia ingin membuka kunci, dia harus mengeluarkan 76.000 poin. Aku akan memotong. Zhao Yu hampir gila, dan dia mengutuk sistem di dalam hatinya. Saya hanya punya 70.000 poin tersisa, itu tidak cukup. Apa? Apa yang terjadi? Lalu, Zhao Yu mencengkeram kerah karyawan itu. Terkunci. Karyawan itu bahkan lebih terkejut daripada Zhao Yu. Sistemnya pasti telah diretas. Semua pintu keamanan di pangkalan terkunci. Kita tidak bisa keluar. Bab 1955, Ketakutan di bawah air 3. Seperti kata pepatah, ketika ada kebocoran, ada hujan deras. Zhao Yu melewatkan kesempatan untuk membuka pintu kabin dengan cepat. Petik 2. Apa situasinya? Zhao Yu berteriak pada karyawan itu dengan cemas. Apa maksudmu dengan intrusi sistem? Seseorang melakukan sesuatu pada ruang kendali utama, kata karyawan itu dengan ngeri. Oh tidak, sepertinya benar-benar ada teroris. Di mana ruang kendali utama? Apakah ada jalan lain? Zhao Yu bertanya dengan nada mendesak. Ya, asal kita bisa masuk, pasti ada jalannya, kata karyawan itu buru-buru. Saya seorang programmer, saya bekerja di ruang kendali utama. Ini gawat, kata karyawan itu, putus asa. Kalau sistemnya dikendalikan orang lain, dia bisa saja mematikan sistem ventilasi. Itu bakal merepotkan. Baiklah kalau begitu, desak Zhao Yu, kamu pergi sekarang. Cepat. Zhao Yu ingin bercerita tentang bom itu, tetapi ia urungkan niatnya. Lagi pula, detektor mendeteksi bahan peledak dan tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada orang lain. Baiklah, karyawan itu hendak berbalik dan pergi, tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia segera menekan tombol pada alat kata sandi di pintu besi dan berkata, Anda bisa bertanya kepada orang di dalam untuk melihat apakah dia bisa melepaskan talinya. Ada gerbang manual darurat di dalam yang bisa dibuka dari dalam. Setelah menekan tombol, gambar pengeras suara muncul di layar kata sandi, yang seharusnya terhubung ke panggilan suara dengan ruang dekompresi. Hei, ada orang di luar, iya. Miao Kun, yang ada di dalam, sepertinya mendengar suara itu dan segera berteriak, ada orang di sana. Ada orang? Aku bawa bom. Awalnya, karyawan itu berbalik dan hendak pergi, tetapi ketika mendengar kata, bom, dia berhenti dan hampir jatuh ke tanah. Ya Tuhan, bom B. Karyawan itu gemetar dan wajahnya memucat. Ada apa? Kalau sampai meledak, dinding kabin pasti akan hancur. Hai
Hai Sui. Namun, setelah dia melihat lebih dekat ke pintu kabin, dia mengatakan sesuatu yang membuatnya pantas dipukuli. Untungnya, pintu kabin tertutup. Bahkan jika air laut masuk, kita tidak akan takut. Dahi Zhao Yu dipenuhi awan gelap. Ia segera mencengkeram kerah karyawan itu lagi dan berkata, sepertinya kau tidak menganggap meledakkan seseorang itu masalah, kan? Tidak, bukan itu maksudku. Oke. Karyawan itu menyadari bahwa ia salah bicara dan segera mengoreksi dirinya sendiri. Saya akan mengatur ulang sistem sekarang. Selama sistem dipulihkan, Palka bisa dibuka. Tapi, bom itu, jangan khawatir tentang bomnya, teriak Zhao Yu. Selama kita bisa menyelamatkannya, aku punya cara untuk menyelesaikannya. Ah, Zhao Yu. Miao Kun mengenali suara Zhao Yu dan berteriak kegirangan, Zhao Yu. Kau datang untuk menyelamatkanku. Hahaha, itu benar-benar kamu. Itu bagus sekali. Petik 2. Aku tahu kau akan datang dan menyelamatkanku. Kau mengerti kode yang kutinggalkan di telepon, kan? Petik 2. Saat itu juga, pikiran Zhao Yu kacau balau. Situasi darurat demi situasi darurat terjadi silih berganti, dan ia kewalahan serta kebingungan. Ya, ini aku. Zhao Yu berbicara ke alat komunikasi di pintu, kenapa kamu di sini? Hei, jangan banyak bicara, kata Miao Kun cemas. Buka pintunya dan lepaskan bomnya dariku. Bomnya akan meledak. Ah, karyawan itu begitu ketakutan hingga hampir syok. Ia terengah-engah dan bermandikan keringat. Berapa lama lagi? Tanya Zhao Yu. Bomnya ada padaku, sialan, kata Miao Kun cemas. Bagaimana aku bisa melihatnya? Tapi, kurasa masih ada sekitar 10 menit lagi. Cepatlah, Zhao Yu, bukankah kau ahli dalam penjinak bom? Cepat selamatkan aku. Pintunya tidak bisa dibuka, kata Zhao Yu dengan muram. Seseorang meretas sistem pangkalan dan menutup pintu kabin. Tidak mungkin. Miao Kun tercengang. Jadi, aku, selesai. Petik 2. Kami sedang mencoba mencari solusi, kata Zhao Yu sambil menepuk bahu karyawan itu dan menghibur Miao Kun. Sabar saja, aku akan menyelamatkanmu sesegera mungkin. Aku akan segera kembali. Jangan pergi. Miao Kun buru-buru menghentikan Zhao Yu dan berteriak, kau, biarkan aku selesai dulu. Ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu, meskipun kau tidak bisa menyelamatkanku tepat waktu. Zhao Yu jelas berada dalam posisi yang sulit. Seharusnya dia pergi ke ruang kendali utama untuk mengatur ulang sistem bersama staf, agar dia bisa menyelamatkan Miao Kun. Jika dia membiarkan karyawan itu pergi sendirian, dia khawatir karyawan itu tidak akan mengikuti instruksinya untuk mencegah seluruh pangkalan kebanjiran. Kedua, karena sistemnya telah diretas, artinya masih ada musuh di pangkalan. Akan sangat berbahaya bagi karyawan kecil untuk pergi sendirian. Tapi, bomnya bisa meledak kapan saja. Kalau dia pergi sekarang, dia mungkin gak akan pernah ketemu Miao Kun lagi. Oke, karyawan itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan langsung mengangguk. Jangan khawatir, lepaskan aku. Aku pasti akan memperbaiki sistemnya. Aku ingat sekarang, kau adalah detektif super Zhao Yu. Aku percaya padamu, kau bukan orang jahat. Melihat tatapan mata karyawan yang penuh tekad, Zhao Yu membuat keputusan yang sulit dan melepaskan tangannya. Karyawan itu menatap Zhao Yu dengan tatapan penuh kepercayaan, lalu berbalik dan pergi. Apa-apaan ini? Teriak Miao Kun dari dalam, apa maksudmu baik atau buruk? Mungkinkah kau mendapat masalah lagi? Ayah mertua, jangan terlalu cemas. Zhao Yu menghibur Miao Kun sambil membuka alat penjinak bom di bilah alat. Ia lalu membidik Miao Kun melalui jendela kapal, mencoba menjinakkan bom yang ada di dekatnya dari kejauhan. Namun, buku petunjuknya dengan jelas menyatakan bahwa penjinak bom hanya bisa digunakan ketika menyentuh bom. Jika tidak, berapapun poin yang digunakan untuk memperkuatnya, alat itu akan sia-sia. Baiklah, aku tidak terburu-buru. Miao Kun tiba-tiba menjadi tenang dan berkata kepada Zhao Yu, sebenarnya, ketika tidak ada yang berbicara denganku tadi, aku sudah memikirkannya matang-matang.
Saya menikmati semua yang saya bisa dalam hidup ini. Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak bisa memeluk cucu saya. Sudah cukup, ayah mertua. Zhao Yu menepuk jendela kapal dengan keras. Kalau kau hanya akan mengatakan ini, kau benar-benar membuang-buang waktu. Petik 2. Oke. Aku akan cepat memberitahumu. Miao Kun teringat apa yang harus dilakukannya dan berkata dengan tergesa-gesa, aku dikendalikan oleh 2 orang. Aku diikat dengan bom. Jangan panik, aku akan mulai dari awal. Aku berbohong padamu di telepon terakhir kali. Aku tertangkap basah oleh mereka di Selandia Baru. Kelompok orang ini asal-usulnya tidak diketahui, tetapi mereka jelas bukan orang biasa. Pemimpinnya adalah seorang pria kulit putih dengan bekas luka di wajahnya. Dia memiliki aksen Eropa dan berbicara dengan cara yang aneh. Dia kehilangan jari tengah di tangan kirinya. Mereka menyuruhku meneleponmu. Beberapa hal yang mereka katakan itu cuma rekayasa. Sebenarnya, bukan aku belum menghubungi JK dan yang lainnya, hanya saja aku belum sempat menghubungi mereka. Namun, Li Benceng benar-benar hilang. Ini informasi internal Korea. Itu benar sekali. Petik 2. Ayah mertua, Zhao Yu buru-buru bertanya, apakah kamu tahu bahwa si Mengna melarikan diri dari penjara? Orang-orang yang menculikmu, apakah mereka orang-orang si Mengna? Tidak, kata Miao Kun dengan yakin. Si Mengna tidak diselamatkan, tapi diculik. Mereka orang yang sama yang menculikku. Bab 1956, Ketakutan di bawah air 4. Kelompok orang yang sama. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam. Jadi, itu berarti si Mena dan kita sama-sama menyimpan dendam terhadap orang ini. Apakah ada orang seperti itu? Aku tidak. Satu-satunya musuh bersama kita adalah keluarga si Wei. Siapa lagi? Kata Miao Kun muram. Oh, saat Miao Kun menyebutkan kata-kata musuh bersama, hati Zhao Yu tergerak, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, tetapi hilang dalam sekejap. Zhao Yu, si Mengna berada di bawah pengawasan paling ketat di Inggris, tetapi dia tetap diculik. Ini berarti musuh kali ini tidak kecil. Mungkin itu tindakan pemerintah. Ini di luar jangkauan organisasi individu. Miao Kun lalu berkata, Zhao Yu, jika aku mati di sini, kau harus berhati-hati. Tidak, si Mengna diculik saat serah terima, kata Zhao Yu. AS dan Inggris memiliki kesepakatan. Londi ingin mengekstradisi si Mengna kembali ke Amerika Serikat, tetapi saat serah terima, sesuatu terjadi. Oh, begitu. Kalau begitu, pasti ada yang membocorkan berita itu, kata Miao Kun sambil mencoba mengingat. Di mana kamu dikurung akhir-akhir ini? Apakah kamu melihat Dinglan? Tanya Zhao Yu. Setelah aku diculik, aku dikurung di sebuah ruangan kecil yang gelap, kata Miao Kun. Aku belum pernah ke Inggris, tapi pria berwajah penuh luka itu memberiku nomor telepon dan memintaku untuk meneleponmu. Namun, saya menduga bahwa saya mungkin terkunci di kapal besar karena saya sering merasakan guncangannya. Kalau Dinglan, Miao Kun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak melihatnya, tapi Scarface menunjukkan videonya kepadaku. Dia tidak sadarkan diri dan terbaring di meja operasi. Tanya Zhao Yu. Benar, Miao Kun mengangguk. Mereka mengancamku dengan itu. Aku dikurung beberapa hari, lalu dibawa ke sini dengan bom yang diikatkan padaku. Mendengar bom itu, Miao Kun buru-buru berkata, Zhao Yu, aku melihat banyak orang Tionghoa di sini. Aku curiga ini adalah pangkalan penelitian tempat kita bekerja sama dengan orang Korea. Orang-orang ini pasti punya motif lain, bukan hanya untuk memancingmu ke sini. Jika aku meledak, kata Miao Kun, dinding di belakangku akan hancur, dan air laut akan masuk, membahayakan pangkalan bawah laut. Tidak masalah jika aku mati, tapi kau tidak boleh membiarkan rencana musuh berhasil. Petik 2. Aku tahu. Pikiran Zhao Yu secepat kilat, dengan cepat memikirkan seluk-beluk seluruh masalah ini. Aku sudah memikirkannya matang-matang, kata Miao Kun. Beginilah di serial TV. Ketika seorang senior meninggal, ia meminta sang tokoh utama untuk mewarisi surat wasiatnya. Aku seniornya, dan kau protagonisnya. Nanti, kau akan mewarisi surat wasiatku.
Berusahalah sebaik mungkin. Zhao Yu terdiam. Dan, kata Miao Kun getir. Aku khawatir tentang Ding Lan, jadi mereka terus mengancamku. Setelah aku mati, mereka pasti akan terus menggunakan Ding Lan untuk mengancammu. Berjanjilah padaku, apapun yang terjadi, negara adalah yang terpenting. Jangan biarkan Ding Lan mengikat kakimu. Ding Lan sudah siap mengorbankan dirinya. Kita di sini untuk mencari nafkah, ya, kita di sini untuk menyelesaikan misi kita. Kita tahu hari ini akan tiba. Zhao Yu, kata Miao Kun dengan tegas. Hanya itu yang ingin kukatakan. Pergi dan tangkap kedua orang itu. Interogasi mereka tentang bos di belakang mereka dan balaskan dendamku. Pergilah. Jangan biarkan mereka bertindak sesuka hati. Di masa depan, kau harus hidup dengan baik. Bagus. Bagus. Zhao Yu menepuk kaca pintu dan berkata, aku janji. Aku akan pergi sekarang. Lalu, Zhao Yu berbalik untuk pergi. Hei. 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 Miao Kun hampir menangis sambil meratap. Dasar anak kecil tak berperasaan. Apa kau benar-benar akan pergi? Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu untuk menghiburku? Kamu, tidak bisakah kamu memikirkan hal lain? Seharusnya ada titik balik dalam banyak drama TV. Hei, Zhao Yu, Zhao Yu, Zhao Yu. Ketika Miao Kun menyadari bahwa Zhao Yu benar-benar telah pergi, ia tiba-tiba menjadi depresi dan mengumpat, sial, apa kau benar-benar akan pergi? Kau benar-benar anak serigala yang jahat dan tak berperasaan. Apa aku sudah memberikan putriku padamu? Kamu telah memberikan putrinya dan melupakan ayahnya. Saat itu, Zhao Yu memang sudah berbalik dan pergi. Tadi, dia mencoba menggunakan perintah peretas untuk membuka paksa pintu besi, tetapi sistem mengatakan kepadanya bahwa alat itu tidak efektif. Meskipun ada kaca di pintu, Zhao Yu mengurungkan niat menembak dengan peluru. Lagi pula, pintu itu mampu menahan tekanan air di kedalaman 120 meter. Pintu itu bukan sesuatu yang bisa diledakkan oleh peluru. Oleh karena itu, Zhao Yu berpikir bahwa, karena dia yakin tidak bisa membuka pintu untuk menyelamatkan Miao Kun, dia sebaiknya pergi ke atas dan melihat bagaimana staf melakukan pemulihan sistem. Apakah dia dalam bahaya? Atau mungkin, dia bisa mencari metode lain. Saat Zhao Yu hendak pergi, roda-roda di kepalanya berputar cepat. Miao Kun diikat di sebuah kapal besar. Pihak lain telah mengungkapkan identitas aslinya, yang memungkinkannya melihat si Meng Na, tetapi tidak Ding Lan. Mungkinkah Ding Lan tidak dipenjara di kapal? Mungkinkah si Meng Na hanya berpura-pura seolah-olah dia sedang dikendalikan, padahal sebenarnya dialah yang mengendalikan segalanya di balik layar? Tidak, Zhao Yu mengenal si Menena dengan baik. Dengan kepribadiannya, seharusnya dia tidak secerdik itu. Belum lagi, adiknya Tina sudah menjadi mayat perempuan tanpa kepala. Musuh bersama, aku, Miao Kun, si Meng Na, Li Benceng, apakah kita memiliki musuh yang sama? Musuh ingin menghancurkan laboratorium ke-11 dan menghancurkan hasil penelitian di sana. Sekarang, mereka telah menyerbu pangkalan bawah laut dan ingin menguasai tempat ini. Apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? Mencuri teknologi inti sintesis tanah jarang atau menghancurkan dasarnya. Miao Kun berkata ada dua penjahat lain bersamanya. Aneh, karena mereka sudah mengunci sistem dan lift tidak bisa digunakan, lalu, bagaimana mereka bisa keluar? Bagaimana cara keluar? Tunggu sebentar, saat Zhao Yu sedang berpikir, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia berhenti dan menoleh ke belakang. Lalu, ia memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya jika ia menjadi salah satu dari dua penjahat itu. Kalau mereka mau hancurkan markas, mereka cuma bisa biarkan Miao Kun meledakkan dinding kabin. Percuma saja. Itu karena, palkanya tertutup. Kalaupun air laut masuk, hanya akan menenggelamkan sebagian kecil kabin bertekanan itu. Kemudian, apakah mereka harus menemukan cara untuk membuka pintu dan membawa masuk air laut sebelum atau sesudah ledakan? Tapi kemudian, bukankah kedua penjahat itu akan mati? Serangan bunuh diri. Atau, sambil memikirkan hal ini, Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk terus berjalan. Ia berbelok di sudut dan memasuki koridor lain. Pada akhirnya,
Dia baru saja berbalik dan berjalan beberapa langkah ketika dua staf yang mengenakan masker gas menghampirinya. Begitu melihat kedua staf itu, Zhao Yu secara naluriah menjadi lebih waspada. Keduanya, yang satu tinggi dan yang satu pendek, berjalan berdampingan. Yang lebih pendek bahkan memegang tablet di tangannya. Zhao Yu meliriknya sekilas dan menyadari bahwa tablet itu jauh lebih tebal daripada tablet rata-rata. Jelas, ketika Zhao Yu berjalan melewati mereka berdua, dia bisa merasakan bahwa mereka menatapnya dengan aneh. Dengan sangat cepat, Zhao Yu melewati mereka. Namun, Zhao Yu sudah memperlambat langkahnya dan hampir berhenti di situ. Tangannya tanpa sadar merogoh saku untuk memegang pistolnya. Ini karena Zhao Yu telah mengonfirmasi sesuatu dengan detektor di otaknya. Pada saat yang sama, kedua pria itu juga berhenti. Pria yang lebih pendek menepuk bahu pria yang lebih tinggi, lalu mengarahkan ibu jarinya ke arah Zhao Yu. Seolah-olah dia telah mengenali sesuatu. Dalam sekejap, suasana di koridor menjadi mencekam dan membeku, seolah-olah badai akan terjadi. Jangan bergerak. Namun, pada saat itu, beberapa petugas keamanan tiba-tiba muncul di koridor di depannya. Mereka mengarahkan senapan mereka ke arah Zhao Yu dan berteriak, "Jangan bergerak. Kalau kau bergerak lagi, kami tembak." Bab 1957, Ketakutan di bawah air, 5. Pada saat itu, layar deteksi di otak Zhao Yu memiliki banyak sinyal senjata. Selain senapan di tangan ketiga penjaga keamanan di kejauhan, ia juga melihat kedua pria bermasker gas itu masing-masing juga membawa pistol. Saat ini, Zhao Yu sangat yakin bahwa kedua orang ini, yang satu tinggi dan yang satu pendek, pastilah dua penjahat yang disebutkan Miao Kun. Hal ini terjadi karena mereka berdua tidak hanya membawa pistol, tetapi juga memiliki peralatan elektronik yang jauh lebih banyak daripada yang lain. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Di belakang Zhao Yu ada para penjahat kejam, di depannya ada para penjaga keamanan yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan di ruang tekanan, ada ayah mertuanya yang menunggu untuk diselamatkan. Situasinya benar-benar rumit. Jangan bergerak, kau tidak bisa kabur. Penjaga keamanan yang memegang senapan memperingatkan Zhao Yu dalam bahasa Korea sambil perlahan mengelilinginya. Tepat saat mereka memperingatkan Zhao Yu, kedua orang di belakang Zhao Yu tampak tenang. Mereka bertukar pandang, lalu berbalik dan ingin melarikan diri. Tidak, sudah terlambat. Zhao Yu tahu bahwa jika mereka berdua benar-benar penjahat, kemungkinan besar mereka membawa informasi penting dari pangkalan penelitian. Dia tidak bisa membiarkan mereka lolos. Lalu, Zhao Yu mengambil keputusan dan segera menggunakan alat yang biasa digunakan untuk mengenakan pakaian anti peluru tak terlihat pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia mengangkat lengan yang memegang pistol dan berbalik untuk membidik dua orang di belakangnya. Tanpa diduga, mereka berdua bereaksi sangat cepat. Zhao Yu baru saja mengangkat tangannya, dan mereka sudah mengeluarkan senjata mereka secara bersamaan. Kaca, pistol pria jangkung itu dan pistol Zhao Yu bertabrakan, dan setelah suara berdenting, kedua pistol itu jatuh ke tanah. Pria pendek itu sigap menarik pelatuk ke arah Zhao Yu, tetapi Zhao Yu secara tidak sadar menangkisnya. Akibatnya, peluru melesat ke arah petugas keamanan di kejauhan, membuat mereka ketakutan hingga jatuh ke tanah. Ah! Petik 2. Ketiganya terkejut pada saat yang sama, lalu mereka mulai berkelahi. Zhao Yu mengayunkan tinjunya ke wajah pria pendek itu, tetapi pria jangkung itu menahan lengannya. Pria pendek itu memanfaatkan situasi dan membidik para penjaga keamanan di kejauhan. Peluru itu mengenai salah satu penjaga keamanan. Brengsek. Melihat ini, Zhao Yu mencoba merebut pistol pria itu lagi, tetapi pria jangkung itu tak bisa dianggap enteng. Dia sangat kuat. Setelah mematahkan lengan Zhao Yu, dia meninju wajahnya. Zhao Yu menghindar ke samping, dan pada saat yang sama, menendang pria pendek itu, yang hendak menembak. Dah. Peluru lain ditembakkan, tetapi di bawah campur tangan Zhao Yu, peluru itu ditembakkan ke senjata anti pesawat. Ledakan. Siapa sangka dua orang penjaga keamanan yang tersisa di kejauhan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan malah menembaki mereka bertiga. Mereka menggunakan senapan yang berisi peluru anggur,
dan yang mereka tembakkan hanyalah kelereng. Meskipun jarak tembaknya pendek, kekuatannya luar biasa. Mustahil untuk menghindari kelereng yang tak terhitung jumlahnya itu. Papa, papa, papa. Bahu lelaki jangkung itu terkena lemparan kelereng, dan darah muncrat keluar, sementara lelaki pendek itu berhasil berbaring di tanah tepat waktu dan terhindar dari bencana. Tentu saja, karena Zhao Yu berdiri di tengah, sebagian besar kelereng mengenainya. Namun, karena dia mengenakan pakaian anti peluru, itu tidak memengaruhinya sama sekali. Bang! Meskipun pria pendek itu jatuh ke tanah, ia tetap melepaskan 2 tembakan. Ketepatan tembak orang ini sangat akurat, dan kedua tembakannya mengenai 2 petugas keamanan di kejauhan. Kedua penjaga keamanan itu jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Saat itu, banyak orang muncul di belakang petugas keamanan, tetapi mereka semua adalah staf tanpa senjata. Ketika mereka melihat baku tembak, mereka semua ketakutan dan segera bersembunyi. Pergi, melihat ke samping Zhao Yu, mengikuti perintah pria pendek itu. Pria jangkung itu segera memegang bahunya dan mundur untuk mengambil pistol yang terjatuh tadi. Pada saat yang sama, pria pendek itu mengarahkan pistolnya dan membidik paha Zhao Yu, lalu melepaskan 2 tembakan. Namun, setelah dia membuka pintu, dia tidak hanya tidak melihat Zhao Yu menjerit kesakitan, tetapi dia melihat kaki besar Zhao Yu menendang ke arah wajahnya. Ah! Petik 2. Pria pendek itu berteriak kaget dan segera menggunakan tangannya yang lain untuk menangkis serangan itu. Namun, tendangan Zhao Yu begitu kuat sehingga ia terlempar mundur dan menghantam dinding. Senjatanya pun jatuh ke tanah. Dengan itu, ada 3 pistol di tanah. Zhao Yu tahu bahwa kedua pria itu memiliki kemampuan luar biasa. Jika mereka ingin mengalahkan musuh dengan cepat, mereka membutuhkan senjata. Dia segera membungkuk untuk mengambil pistol itu. Namun, reaksi pria pendek itu tidak lambat. Ia langsung mengayunkan kakinya ke tanah, mengincar betis Zhao Yu dari belakang. Zhao Yu tanpa sadar melompat dan menghindari sapuan kaki pria itu. Namun, sapuan kaki itu tidak mengenai siapapun, melainkan mengenai pistol yang ditendangnya hingga jauh. Pada saat ini, pria jangkung itu mengambil pistol dan mengarahkannya ke Zhao Yu. Brengsek, Zhao Yu tidak takut. Ia berteriak dan menyambut peluru-peluru itu dengan tendangan tornado yang dahsyat. Wuss! Tendangan itu secepat kilat dan sekuat tenaga. Tendangan itu mengenai bahu pria jangkung itu dan membuatnya terpental ke udara. Ia berputar seperti gasing lalu menghantam dinding. Tidak hanya senjatanya terlempar lagi dari tangannya, tapi bautnya juga patah. Hanya senjata Zhao Yu yang tertinggal di tanah. Namun, pistol itu jelas lebih dekat ke pria pendek itu. Pria pendek itu menerkam dan mengulurkan tangan untuk merebut pistol itu. Zhao Yu bahkan tidak memikirkannya, tapi tanpa sadar menendang tangan pria pendek itu. Pistol itu terlempar keluar, dan pria pendek itu menutupi tangannya dan berteriak, "Sialan!" Oh, Zhao Yu tahu bahwa pria pendek itu adalah orang asing. Namun, Zhao Yu menyesali perbuatannya. Sekarang setelah ketiga pistolnya terbang, dia takut dia hanya bisa bertarung 1 lawan 1 dengan mereka berdua. Setiap kali terjadi perkelahian, Zhao Yu selalu fokus untuk mengambil langkah pertama, dan ini pun tak terkecuali. Ia menendang pria jangkung itu ke tanah, yang berarti ia harus menghabisi salah satu dari mereka dalam waktu singkat. Namun, meskipun pria jangkung itu menabrak dinding dan jatuh ke tanah, dia tetaplah seorang ahli. Melihat tendangan Zhao Yu, dia tiba-tiba melompat dari tanah, meraih paha Zhao Yu, dan mendorong Zhao Yu ke belakang. Saat itu, mereka sudah berada di sudut ruangan sebelumnya. Pria jangkung itu mendorong Zhao Yu ke koridor tempat ruangan bertekanan itu berada. Ah! Zhao Yu didorong oleh pria jangkung itu, tetapi lengannya mencengkeram ketiak pria itu dan mengerahkan tenaga. Ia mengangkat pria itu hingga rata, lalu membanting tubuhnya ke dinding. Berdebar, pria jangkung itu menabrak dinding lagi, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia tak punya pilihan selain melepaskan paha Zhao Yu. Namun, pria pendek itu tidak datang untuk mengambil lukisan itu. Tepat ketika Zhao Yu menepis pria jangkung itu, pria pendek itu datang lagi dari belakang.
Sua. Zhao Yu tidak tahu teknik tinju apa yang sedang dipraktikkan pria pendek itu, tetapi setelah dia memukul, terdengar suara gemerincing yang keras, dan setiap pukulan diarahkan ke wajah Zhao Yu. Zhao Yu telah berlatih ini sebelumnya, jadi dia segera mengangkat tangannya untuk menangkis dan melakukan serangan balik. Keduanya saling bertukar serangan dalam sekejap mata, dan mereka sama-sama seimbang. Wah, pada saat yang sama, pria jangkung itu mendapatkan kembali kekuatannya, meraung, dan menerkam Zhao Yu lagi. Zhao Yu melihat kesempatan dan melemparkan tendangan terbang, ingin bertemu muka dengannya. Pria pendek itu telah menunggu kesempatan ini. Zhao Yu baru saja melompat, dan pria pendek itu menendang kaki Zhao Yu yang menopangnya. Zhao Yu terjatuh keras ke tanah dengan satu tangan di tanah. Dengan jatuhnya Zhao Yu, koridor tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan hanya suara napas 3 orang yang terdengar. Ketiganya berdiri saling berhadapan, tetapi kedua penjahat itu sudah berdiri di sisi yang lebih dekat ke dalam. Kedua penjahat itu berdiri berdampingan, mengulurkan tangan, dan membuat gerakan provokatif kepada Zhao Yu. Bab 1958, Ketakutan di bawah air, 6. Huci. Meskipun mereka baru saja menutupi wajah, ketiganya telah menggunakan ki sejati mereka. Sekarang, mereka tak bisa menahan napas dan berkeringat. Namun, kedua penjahat itu memandang Zhao Yu dengan jijik, jelas tidak menganggapnya serius. Zhao Yu juga sedang menghitung dalam hatinya. Meskipun kedua orang ini tidak sekuat Li Bencheng, kungfu mereka jelas tidak lebih lemah darinya. Jika mereka berdua menyerangnya bersama-sama, dia tidak tahu apakah dia akan bisa mendapatkan keuntungan. Sayangnya, ketika Zhao Yu meluangkan waktu untuk melihat bilah perangkat dalam pikirannya, ia menyadari bahwa perangkat gatal yang tak terlihat itu telah habis digunakan. Wus! Zhao Yu baru saja melihat bilah perangkatnya ketika pria pendek itu bergegas mendekat. Telapak tangannya seperti lidah ular berbisa, mematuk wajah Zhao Yu. Zhao Yu membalas dengan pukulan lurus, mencoba memanfaatkan kekuatannya untuk memaksa lawan mundur. Namun, pria jangkung itu bergerak bersamaan. Dia menendang dengan kakinya yang panjang dan langsung menyerang langkah Zhao Yu selanjutnya. Cek. Zhao Yu menyadari bahwa dia tidak bisa memanfaatkannya, jadi dia berbalik dan menghindari wanita berkaki panjang itu, lalu berjalan di depan pria jangkung itu. Tepat saat ia hendak menamparnya, ia mendengar suara desiran. Telapak tangan si pendek datang dari samping dan mengusap pipinya. Zhao Yu merasakan hawa dingin di bawah telinganya. Ia pasti terluka oleh telapak tangan si pendek. Persetan, apa gerakan ini? Apakah itu teknik Eagle Claw atau apa? Zhao Yu sangat marah sehingga dia memukul kepala pria pendek itu dengan tinjunya, tetapi pria jangkung itu meninju dada Zhao Yu dengan kedua tinjunya. Berdebar. Pria pendek itu dipukul Zhao Yu hingga jatuh ke tanah, sementara Zhao Yu juga dipukul pria jangkung dan terus mundur. Ia merasakan sensasi manis di dadanya dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Meludah. Zhao Yu menyeka buih darah dan bergegas masuk ke lingkaran pertempuran lagi untuk bertarung dengan kedua pria itu. Tinju Zhao Yu sangat kuat, dan gerakannya cepat dan ganas, sementara kedua penjahat itu, yang satu tinggi dan yang satu pendek, menyerang dengan tinju dan kaki mereka, dan kekuatan mereka sangat kuat. Hanya dalam waktu lebih dari 20 detik, kedua belah pihak telah bertarung lebih dari 30 ronde. Hanya suara gemeretak yang terdengar, dan pertempuran itu luar biasa intens. Namun, bagaimanapun juga, Zhao Yu bertarung 1 lawan 2. Setelah lebih dari 30 ronde, ia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia sedikit teralihkan, dan pria pendek itu meraih lengannya. Petik 2. Zhao Yu memukulnya, mencoba melepaskan diri, tetapi pria jangkung itu memegang kepalanya dan membantingnya ke dinding. Berdebar. Untungnya, tepat saat ia hendak menabrak dinding, Zhao Yu menggunakan lengan kanannya untuk meredam jatuhnya. Meski begitu, ia masih terserang pusing, dan kepalanya terus melompat-lompat. Petik 2. Memanfaatkan kesempatan ini, pria pendek itu menendang Zhao Yu di bawah ketiaknya, membuat Zhao Yu terpental dan terduduk di tanah. Zhao Yu tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, ia mengepalkan tinjunya dan bergegas lagi.
Melihat kegigihan Zhao Yu, pria pendek itu tampak sedikit tidak sabar. Ia melihat arlojinya dan mengucapkan serangkaian kata panjang kepada pria jangkung itu dalam bahasa asing sambil menghindari serangan Zhao Yu. Percakapan itu terdengar seperti menggunakan bahasa Eropa Timur, yang tidak dapat dipahami oleh orang awam. Namun, Zhao Yu membawa alat penerjemah, jadi dia bisa dengan mudah memahami maksudnya. Perhatikan waktunya. Serahkan ini padaku. Kamu pergi dan selesaikan urusanmu dulu. Melihat ini, pria jangkung itu langsung meninju Zhao Yu, lalu mengambil tablet itu dari pria pendek itu. Setelah pria pendek itu menyerahkan komputernya, dia langsung menendang Zhao Yu dan mengenainya. Si jangkung itu memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik dan berlari ke pintu kabin bertekanan. Lalu, ia berlutut dengan satu kaki dan menghadap pintu Palka dengan komputer tabletnya, seolah sedang mengetik sesuatu. Apa-apaan? Ini? Apa artinya? Mungkinkah dia mencoba membuka pintu? Tapi, Miao Kun, yang diikat dengan bom, masih ada di dalam. Mungkinkah dia ingin menggunakan kendali jarak jauh untuk meledakkan bom pada Miao Kun terlebih dahulu? Tolong jangan. Meskipun Zhao Yu tidak mengerti apa yang coba dilakukan orang itu, intuisinya mengatakan bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Dia harus menghentikannya sesegera mungkin. Namun, tepat saat Zhao Yu bergerak, pria pendek itu sekali lagi menyerbu. Persetan denganmu, bajingan. Zhao Yu juga menyadari bahwa situasinya begitu mendesak sehingga bukan saatnya baginya untuk bersikap kompetitif. Ia harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Lalu, Zhao Yu mengaktifkan penguat energinya dan melayangkan pukulan ke cakar elang pria pendek itu. Tinju dan telapak tangan itu beradu, dan kekuatan dahsyat langsung terasa. Tinju Zhao Yu menekan telapak tangan pria pendek itu, lalu tiba-tiba menamparkan wajah pria pendek itu sendiri. Tampaknya dia baru saja menamparkan dirinya sendiri. Pria pendek itu mundur dengan tergesa-gesa, menutupi wajahnya yang merah dan bengkak, mengira itu hanya ilusi. Zhao Yu telah menunggu kesempatan ini. Ia bergegas maju, melewati pria pendek itu dengan mudah, dan bergegas menuju pria jangkung yang sedang menggunakan komputer. Pria pendek itu terkejut dan segera berlari untuk menangkap Zhao Yu. Mata Zhao Yu berkilat dingin saat ia berbalik dan memberikan tendangan berputar kepada pria pendek itu. Pria pendek itu hanya bisa menangkisnya dengan tangannya. Hasilnya sesuai dugaan. Pria pendek itu tidak mengerti apa yang terjadi sebelum ia terlempar dan menghantam dinding setinggi lebih dari 1 meter. Lalu, ia jatuh ke tanah dan muntah darah. Namun, saat itu, ketika pria jangkung itu menekan beberapa tombol, pintu kabin bertekanan terbuka. Kemudian, pria jangkung itu mengabaikan semua yang lain dan langsung memasuki kabin bertekanan rendah. Aku akan memotong. Kali ini, Zhao Yu bahkan lebih bingung. Bukankah kedua orang ini orang jahat? Apa mereka tidak tahu kalau Miao Kun membawa bom? Tidak, itu tidak mungkin, kan? Saya baru saja hendak membuka pintu. Tanpa basa-basi lagi, Zhao Yu melihat pintu kabin sudah terbuka dan langsung bergegas menghampiri. Dia mengira pria jangkung itu akan menutup pintu Palka setelah memasuki ruang dekompresi. Namun, yang mengejutkannya, ketika Zhao Yu bergegas masuk ke ruang dekompresi, Palka itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menutup sama sekali. Ketika Zhao Yu memasuki ruang dekompresi, ia melihat pria jangkung itu tidak berjalan menuju Miao Kun. Malah, ia sedang menaiki tangga dan naik ke kapal selam. Tiba-tiba, Zhao Yu tampaknya memahami niat pihak lain. Sepertinya target mereka kemungkinan besar adalah kapal selam. Niat awal mereka adalah membuka pintu kabin bertekanan. Nanti, begitu bom di tubuh Miao Kun meledak, dinding kabin akan terhempas, dan air laut akan mengalir ke ruang dekompresi. Saat itu, jika Palka tidak bisa ditutup, air laut akan membanjiri seluruh pangkalan. Dengan cara ini, pangkalan itu akan langsung terendam air laut, dan tidak ada yang akan selamat. Sedangkan untuk penjahatnya sendiri, dia bisa pergi dengan aman menggunakan kapal selam. Strategi ini persis sama dengan yang dilakukan laboratorium ke-11 di gedung teknologi. Mereka tidak hanya ingin mencuri pencapaian teknologi perusahaan lain,
tetapi mereka juga ingin membunuh semua ilmuwan yang memiliki teknologi tersebut. Sialan, kelompok orang ini benar-benar terlalu kejam. Bukan hanya perampokan, tapi dia juga tidak meninggalkan korban selamat. Ini benar-benar. Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah melepaskan bom di tubuh Miao Kun. Dia juga membawa alat penjinak bom tak terlihat. Selama dia bisa menyentuh bom di tubuh Miao Kun, dia akan bisa menjinakkannya tepat waktu. Selama bomnya tidak meledak, betapapun biadabnya perampok itu, mereka tidak akan pernah berhasil. Memikirkan hal ini, Zhao Yu bergegas menuju Miao Kun. Bab 1959, Ketakutan di bawah air 7. Sebenarnya, ketika Zhao Yu menemukan Miao Kun, dia telah menyalakan alat komunikasi di telinganya dan mencoba menghubungi Xiao Hang. Namun, mereka berada 120 meter di bawah laut, jadi sinyalnya tidak bisa terkirim. Meskipun Zhao Yu mencoba menggunakan penguat sinyal, tetap saja tidak efektif. Sekarang, bahkan jika sinyalnya bisa dikirim, itu tidak akan berguna. Hal ini disebabkan karena alat komunikasi telah rusak pada pertarungan sebelumnya. Namun, Zhao Yu tahu bahwa ia dan Xiao Hang sudah mencapai waktu yang disepakati, yaitu 20 menit. Xiao Hang seharusnya memimpin anak buahnya ke anjungan minyak sekarang. Tentu saja, Zhao Yu juga tahu bahwa bahkan jika Xiao Hang membawa anak buahnya ke sini, itu akan sia-sia. Karena lift pangkalan bawah laut telah terkunci, mereka tidak hanya tidak bisa masuk, tetapi mereka juga tidak akan pernah menduga bahwa musuh akan melarikan diri melalui jalur air. Sebenarnya, Zhao Yu punya pertanyaan lain. Karena kedua penjahat itu sudah menguasai sistem kendali pangkalan bawah laut, bukankah mereka bisa membanjiri seluruh pangkalan bawah laut hanya dengan membuka pintu kabin bertekanan lalu membuka katup air? Mengapa mereka mengambil risiko besar untuk mengikat Miao Kun dan menjadikannya bom manusia? Apakah mereka punya tujuan lain? Atau, apakah karena ruang dekompresi di dasar kapal selam tidak memungkinkan katup air dibuka bersamaan dengan pintu palka, sehingga mereka hanya bisa menggunakan metode peledakan? Namun, waktu sangat penting, dan Zhao Yu tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kedua penjahat itu kemungkinan besar tiba tepat waktu, yang berarti bom di Miao Kun akan segera meledak. Pada saat itu, penjahat jangkung itu sudah naik ke kapal selam. Zhao Yu langsung berlari ke Miao Kun tanpa hambatan apapun. Zhao kecil, jangan khawatirkan aku. Miao Kun menunjuk kapal selam itu dengan dagunya dan berkata, hentikan bajingan itu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Dia masuk ke dalam kapal selam itu. Miao Kun baru saja selesai bicara ketika melihat penjahat pendek itu bergegas masuk dari pintu kabin. Miao Kun panik dan segera mengingatkan Zhao Yu, Zhao kecil, satu lagi. Cepat, jangan biarkan dia kabur. Zhao Yu berlari ke depan Miao Kun dan menyentuhnya pelan dengan jari-jarinya. Penjinak bom tak terlihat itu langsung muncul dan bereaksi terhadap bom itu, meledakkannya dalam hitungan detik. Miao Kun sangat ketakutan hingga ia mulai berkokok. Jangan sentuh, bisa meledak. Zhao Yu ingin memberitahu Miao Kun bahwa bomnya telah dijinakkan, tetapi rasanya agak terlalu tidak masuk akal. Jadi, ia membuka pakaian Miao Kun dan memperlihatkan bomnya. Mau ngajak aku turun bareng? Kenapa nggak meledak? Tolong, berhenti bicara. Zhao Yu menyentuh bom itu secara simbolis, lalu menepuk bahu ayah mertuanya. Baiklah, sudah dilepas. Cepat lepaskan bomnya. Sialan. Miao Kun mengumpat. Kau tidak bisa membodohiku seperti ini. Kau tahu bom jenis apa ini? Bahkan ahli penjinak bom pun tidak bisa asal bicara, kan? Kau masih memintaku untuk melepaskannya. Begitu Miao Kun selesai berbicara, pria pendek yang baru saja memasuki ruangan itu bergegas menghampiri Zhao Yu dan menendang punggungnya. Reaksi Zhao Yu cepat, dan dia menghindari serangan itu dengan mudah. Namun, Zhao Yu telah mengabaikan satu hal. Dia berhasil menghindari tendangan itu, tetapi tendangan pria pendek itu mendarat di tubuh Miao Kun. Berdebar, Miao Kun sudah bersandar di dinding, jadi tendangan itu membuatnya menghantam dinding dengan suara keras. Pria pendek itu tahu Miao Kun membawa bom,
jadi dia pikir bom itu akan meledak dengan tendangannya. Saking takutnya, dia langsung melompat dan berguling-guling di tanah. Persetan dengan ibumu. Mata Zhao Yu tajam dan kakinya cepat. Ia menggunakan tendangan tornado petir dari ketinggian rendah, yang menyapu dekat tanah, dan langsung menendang pria pendek itu. Yang pendek menggelinding seperti bola dan menghantam pakaian selam yang tebal. Akhirnya, pakaian selam itu terjatuh dan mengenai tubuh pria pendek itu. Aduh, pada saat ini, Miao Kun bersandar di dinding, mengerang kesakitan. Persetan dengan ibumu, aku hampir meledak. Zhao Yu, kamu juga, kenapa kamu bersembunyi? Zhao Yu terdiam. Ia segera membungkuk untuk melepaskan Miao Kun. Miao Kun tidak hanya diikat ke bom, tetapi ia juga diikat ke dinding kabin dengan tali. Niat musuh sudah jelas. Hanya dengan membiarkannya tetap dekat dengan dinding kabin, ledakan akan menghancurkan dinding kabin dan membiarkan air laut masuk. Namun, tepat ketika Zhao Yu melepaskan tali Miao Kun melihat ke belakang Zhao Yu dengan ngeri dan berseru, "Zhao Yu, cepat, lari, cepat." Zhao Yu berbalik dan terkejut melihat lengan mekanik dari kapal selam datang langsung ke arahnya. Persetan, Zhao Yu segera berdiri dari tanah, merentangkan tangannya, dan memeluk lengan mekanik raksasa itu. Zhao Yu bisa saja menghindari serangan itu, tapi dia tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama dua kali. Jika dia menghindari serangan itu, Miao Kun akan lumpuh karena lengan mekanik itu. Lengan mekanik berbahan logam ini digunakan oleh kapal selam untuk penggalian dan pengumpulan di bawah air. Kekuatannya tentu tak terbayangkan. Bahkan jika Zhao Yu memiliki penguat energi, dia tidak akan mampu melawannya. Ah! Zhao Yu memeluk lengan mekanik itu erat-erat dan berteriak pada Miao Kun, "Lepaskan talinya. Aku tidak tahan lagi." Sialan! Mata Miao Kun melebar karena terkejut. "Ayo cepat, petik 2. Tidak." Zhao Yu meraung lagi, dan Miao Kun akhirnya tersadar. Ia segera melepaskan diri dari pelukan Zhao Yu dan mencoba melepaskan diri. Ah! Kekuatan lengan mekanik itu terlalu besar, dan Zhao Yu tidak bisa lagi bertahan. Dia menendang Miao Kun, lalu melepaskan tangannya. Berdebar, lengan mekanik itu menghantam dinding kabin, menimbulkan bunyi dentang keras. Kepala Miao Kun hampir hancur oleh lengan itu. Apa? Miao Kun berkeringat dingin dan dengan cepat melepaskan diri dari tali. Lalu, lengan mekanik itu menarik kembali dan menyerang Zhao Yu lagi. Dengung, dengung. Lengan mekanik itu membawa serta angin dingin yang menderu saat ia bergerak langsung ke arah Zhao Yu. Namun, bagaimanapun juga, mesin tetaplah mesin, dan tidak selincah manusia. Zhao Yu mundur beberapa langkah, yakin ia bisa dengan mudah menghindari serangan itu. Namun, pada saat itu, pria pendek yang ditendang itu tiba-tiba melompat dari belakang dan memeluk Zhao Yu. Ah! Petik 2. Zhao Yu sedikit linglung, dan lengan mekanik raksasa itu tiba-tiba menghantam tubuh Zhao Yu. Meskipun Zhao Yu menangkisnya dengan tangannya, ia tetap terhantam dan terlempar, lalu jatuh terlentang ke tanah. Tentu saja, inersia sebesar itu melemparkan penjahat pendek itu jauh-jauh. Namun, karena dia tidak terkena tembakan langsung, dia jelas tidak dalam bahaya serius. Oh! Zhao Yu merasa lengannya mati rasa, dan dadanya sangat sakit. Ia ingin muntah darah, tetapi ia tidak bisa. Dengung, dengung. Namun, dengan suara mekanis yang mengerikan lainnya, lengan mekanis besar itu sekali lagi menghantam dadanya. Bab 1960, Ketakutan di bawah air, 8. Dah. Dengan suara berat dan teredam, lengan mekanik itu menghantam tanah, menghancurkan ubin-ubinnya. Untungnya, Zhao Yu bereaksi cepat dan berguling tepat waktu, menghindari serangan lengan mekanik itu. Ah! Namun, tepat saat dia menghindari lengan mekanik itu, penjahat pendek itu datang lagi dari samping. Pria itu sedikit marah dan mulai menendang Zhao Yu. Meskipun Zhao Yu terluka parah, efek penguat energinya belum berakhir, jadi serangan itu bukan masalah besar. Setelah bangkit dari tanah, ia mengangkat tinjunya dan meninju pria pendek itu. Pukulan Zhao Yu sangat dahsyat dan kuat. Pria pendek itu hanya berhasil menangkis 2 pukulan sebelum akhirnya dihempaskan ke tanah oleh Zhao Yu. Namun,
Tepat saat ia menjatuhkannya, lengan mekanik di sebelahnya tiba-tiba menyerangnya lagi. Zhao Yu terpaksa berguling lagi untuk menghindarinya, yang sangat berbahaya. Kaca. Saat itu, pria jangkung yang mengendalikan lengan mekanik itu tak kuasa lagi menahannya. Ia menjulurkan kepalanya dari penutup kapal selam dan berteriak kepada pria pendek itu dalam bahasa asing. Zhao Yu mengerti apa yang dia katakan kepada pria pendek itu, jangan menggila lagi. Waktunya hampir habis. Cepat masuk. Mendengar peringatan dari pria jangkung itu, pria pendek itu tersadar kembali. Ia segera menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergegas ke kapal selam. Zhao Yu mengerti bahwa mereka berdua pasti mengira bom itu akan meledak, jadi mereka ingin bersembunyi di kapal selam. Mari kita lihat kemana Anda bisa lari. Zhao Yu juga menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu bergegas maju dan menendang pria pendek itu. Pria pendek itu menghindar, tetapi pada saat yang sama, pria jangkung itu mengendalikan lengan mekanik dan menyerang Zhao Yu lagi. Kali ini, lengan mekanik itu diarahkan ke punggung Zhao Yu. Zhao Yu segera berbaring di tanah, dan lengan mekanik itu melesat melewati kepalanya. Pria pendek itu memanfaatkan celah itu dan melompat ke tangga luar kapal selam, tampak seolah-olah hendak memanjat ke palka. Zhao Yu baru saja bangkit dari tanah, jadi dia jelas tidak bisa mengejarnya. Namun, pria pendek itu baru menaiki beberapa anak tangga ketika tiba-tiba ia merasakan sensasi dingin di lehernya. Ia benar-benar diikat dengan tali. Pergi. Petik 2. Dengan teriakan Miao Kun, pria pendek itu langsung ditarik ke bawah oleh tali dan jatuh dengan keras ke tanah. Petik 2. Ternyata Miao Kun telah sepenuhnya lepas dari tali dan mendapatkan kembali kebebasannya. Ia ingin melepaskan bom yang ada di tubuhnya, tetapi ia takut bom itu akan tiba-tiba meledak. Saat ia ragu-ragu, ia melihat pria pendek itu mencoba naik ke kapal selam. Maka, ia mengambil tali dan melilitkannya di leher pria itu, lalu mencekik pria pendek itu. Namun, pria pendek itu tidak melawan setelah jatuh ke tanah. Ia malah melihat jam tangannya dan kemudian menutup matanya dengan tegas. Dia tahu sudah waktunya bom itu meledak. Karena dia begitu dekat dengan Miao Kun, dia pasti akan mati. Namun, setelah dia menutup matanya sejenak, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Ledakan bom yang dibayangkannya tidak terjadi. Ketika dia membuka mata, dia terkejut melihat tinju Miao Kun diarahkan ke wajahnya. Karena naluri, penjahat pendek itu menoleh. Berdebar, tinju Miao Kun menghantam lantai dengan keras. Miao Kun kembali menjerit tak senang. Pria pendek itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang Miao Kun. Saat ini, Zhao Yu sudah berada di depannya. Pria pendek itu dengan cepat melakukan salto ke belakang dan bertarung lagi dengan Zhao Yu. Tentu saja, pria jangkung itu tidak tinggal diam. Ia sekali lagi mengendalikan lengan mekanik raksasa itu dan meraung di belakang Zhao Yu, mencoba menyelinap menyerangnya. Namun, Zhao Yu sudah siap kali ini. Ia memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan peluncur pegas tak terlihat. Ia melompat setinggi 1,5 meter, melakukan salto ke belakang yang indah, dan menghindari lengan lawan. Lalu, ia mendarat dengan sempurna. Wah, pria pendek itu tertegun oleh gerakan sempurna Zhao Yu selama 0,1 detik, lalu dia melihat lengan mekanik besar itu langsung menghantamnya. Pria pendek itu terpental mundur dan menghantam dinding kabin dengan keras. Ia kemudian jatuh ke tanah dan muntah darah. Miao Kun, yang berada di sebelah penjahat pendek itu, berseru kaget, seolah-olah dia telah menginjak ekornya. Zhao Yu mendongak dan melihat bahwa setelah Miao Kun ditendang oleh pria pendek itu, separuh bom di tubuhnya telah terlepas, dan separuh lainnya tergantung di tubuhnya, gemetar. Pemandangan yang mengerikan, tak heran Miao Kun berteriak ketakutan. Meledak? Meledak, meledak. Miao Kun berlarian ke sana kemari di bagian ekor kapal selam, seolah-olah pantatnya terbakar. Hei, teriak Zhao Yu pada Miao Kun, berhenti berteriak. Bukankah sudah kubilang, aku sudah menjinakkan bomnya, tidak akan meledak. Lepaskan saja ikatannya. Mendengar kata-kata Zhao Yu, Miao Kun tak punya pilihan selain mengulurkan tangan untuk melepaskan tali yang mengikat bom.
Namun, ia merasa tangannya seperti terbakar, sungguh pemandangan yang lucu. Ai, Zhao Yu menghela napas, lalu bergegas untuk melepaskannya. Hei, pelan-pelan, pelan-pelan, ini akan meledak. Miao Kun sangat takut sehingga bibirnya tidak bergerak. Tapi tepat pada saat itu, dengan suara berdengung, lengan mekanik yang dikendalikan oleh penjahat jangkung itu menghantam mereka berdua lagi. Aku akan memotong. Saat itu, Zhao Yu baru saja melepaskan talinya. Ia melempar bom ke tanah, lalu menarik Miao Kun ke sisi kapal selam. Lengan mekanik itu melesat dan menghantam dinding kabin lagi, menimbulkan suara keras yang mengguncang tanah. Karena inersia, Zhao Yu dan Miao Kun tidak dapat mengendalikan pusat gravitasi mereka, dan keduanya jatuh di ekor kapal selam. Ketika mereka berdua bangkit dari tanah dan hendak melanjutkan menghindari lengan mekanik itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa preman pendek itu telah mengambil tas berisi bahan peledak dan memegangnya di lengannya. Tiba-tiba, Zhao Yu melihat ada yang tidak beres dengan mata dan ekspresi penjahat pendek itu, dan dia punya firasat buruk tentang itu. Benar saja, ketika penjahat pendek itu memegang paket peledak di tangannya, ia pertama-tama mengeluarkan gagang merah dari dalam paket peledak itu. Kemudian, ia menengadah ke langit dan melolong panjang, meneriakkan beberapa kata asing. Petik 2. Rusak. Zhao Yu akhirnya mengerti. Meskipun ia telah mengeluarkan paket peledak dengan penjinak bom, bukan berarti bom itu tidak akan meledak lagi. Saat Zhao Yu sedang mencoba mencari tahu, penjahat pendek itu juga menekan gagang merah itu. Akhirnya, paket peledak itu meledak seketika. Zhao Yu hanya melihat kilatan api yang menyilaukan, lalu melihat ayah mertuanya, Miao Kun, jatuh di depannya, menghalanginya dari ledakan. Namun, bisakah ledakan dahsyat seperti itu dihalangi oleh tubuh fisik? Dalam sekejap, ruang dekompresi meledak dengan suara keras, dan api pun berkobar. Dalam sekejap mata, semuanya menjadi kacau balau.